Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur pada pagi hari ini kita diberikan rahmat dan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan Sakura ini yang kita cintai ini. Selanjutnya beri dengan salam tak bosan-bosannya buat Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rida Hayati yang bertugas sebagai karu pada saat ini. Di sini kita akan melaksanakan pre-conference. Sebelumnya kita dengar dulu laporan dari shift malam pada Sarifah di Persada. Baik, terima kasih Karu. Laporan dari dinas malam itu total pasien ada 4 orang, tidak ada pasien pulang, tidak ada pasien baru, tidak ada pasien yang dirujuk, tidak ada pasien yang pindah ruangan. Untuk alat-alat emergensi apakah ada yang dipakai? Alat-alat emergensi tidak ada yang dipakai. Oh, berarti semuanya aman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada shift malam pasien ada 4 orang, tidak ada kendala, tidak ada pasien pulang, dirujuk ataupun pindah ruangan. Jadi selamat beristirahat untuk yang dinas malam. Selanjutnya kita mulai pre-conference kita. Di sini kita ada 2 tim, ada tim A dan tim B. Tim A timnya oleh Nesdina. Kepada Nesdina silakan laporkan bagaimana kondisi di. Baiklah, terima kasih Karu. Untuk tim A sendiri di sini didampingi oleh 2 PA yaitu Balkis Rizky dan Anissa Brida. Untuk jumlah pasien di tim A ada 2 orang, minimal tidak ada. Parsial ada 1 dan total ada 1. Untuk jumlah diagnosa keperawatannya itu aktual keempat-empatnya, ada 4 diagnosa aktual. Yang mana diagnosa itu nyeri akut, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, kemudian satu lagi yaitu kerusakan integritas kulit, satu lagi nyeri akut. Untuk jumlah intervensi keperawatan yaitu ada 24. Itu mandiri ada 15, kolaborasi ada 5, dan edukasi itu ada 4. Untuk jumlah aktivitas keperawatannya yaitu ada 24 juga. Baiklah, saya akan melaporkan pembagian TJ pasiennya. Yang pertama yaitu Tuan SY, itu di-TJ-kan kepada Balkis Isti. Untuk perawat Balkis, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medisnya itu postlaparotomi. Untuk datanya, data subjektifnya itu pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi. Pasien mengatakan merasa lemah dan lelah. Kemudian pasien mengatakan kulit tubuh itu mengelupas dan bersisik. Kemudian pasien merasakan gatal-gatal. Cuman gatal-gatal itu berkurang daripada sebelumnya, hampir tidak ada. Kemudian untuk data objektifnya itu pasien tampak meringis, wajah pasien tampak tegang, dan kulit tampak bersisik dan mengelupas. Untuk diagnosa keperawatannya itu nyeri akut dan kerusakan integritas kulit. Data penunjangnya itu leukositnya ada 11.300 per milimeter pada 3. HB itu 12,1, trombositnya 172.000, dan hematokrit itu 34,9%. Untuk terapinya itu ada vitamin C, ada zinc, kemudian ada cetirizin, kemudian lanolin, dan terakhir yaitu hidrocortisone cream. Kemudian yaitu pasien kedua Tuan M, di-TJ-kan kepada Anissa Beda atau perawat Anissa, umurnya 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, masuknya itu tanggal 27 September.
Untuk diagnosa medisnya itu melanoma maligna. Untuk data fokusnya, pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, pasien tampak meringis, pasien mengatakan kesulitan tidur, terus karena merasa nyeri. Kemudian itu pasien tampak lemah dan pucat, CRT-nya lebih dari 2 detik. Diagnosa keperawatannya itu nyeri akut dan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Untuk data penunjangnya itu HB 9,8, leukosit 9.600, eritrosit 4,60%, hematokrit 4,60, dan hematokrit 31,5%. Untuk terapinya itu injeksi ceftriaxone, IV FGRL 8 jam per kolom, diet MB-TKTP, transfusi 1 PRC, injeksi keterolak 2 kali 30 mg, kemudian injeksi ranitidin 2 kali 1 ampul. Itulah laporan dan pembagian TJ pasien dari tim A dikembalikan kepada Karu. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tim A itu ada 2 pasien dengan kategori ketergantungan total 1 orang, parsial 1 orang. Selanjutnya kita dengarkan laporan dari tim B kepada Ria di sana. Terima kasih Karu. Baiklah, untuk laporan di tim B, jumlah pasien ada 2 orang. Di sini jenis kelaminnya 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan tingkat ketergantungannya itu kedua-duanya parsial. Dan jumlah diagnosa dari yang diangkat ada 4, di mana diagnosa aktualnya itu ada 2 dan diagnosa risikonya itu ada 2. Jumlah intervensi keperawatannya ada 4 dan jumlah aktivitas perawatan yang terlaksana itu ada 32, dan masalah yang teratasi itu ada 1, yaitu nyerinya dengan pemberian relaksasi sama analgetik juga, kolaborasi sama dokter dalam pemberian analgetik. Dan kemudian masalah yang belum teratasi itu 1, masalah mual muntahnya, dan kemudian aktivitas yang terlaksana juga 2, aktivitas yang tidak terlaksana tidak ada. Untuk masalah yang teratasi sebagiannya ada 1 masalah. Dan untuk kondisi pasien, yang pertama itu Tuan SY, 60 tahun, jenis kelamin laki-laki. Di sini diagnosa medisnya itu dispepsia plus DMT kedua yang tidak terkontrol, dan kemudian diagnosa perawatan yang diangkat itu ada 2, ketidakseimbangan kadar glukosa darah dan resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Di sini terapi yang diberikan IPFD NaCl 0,9%, diberikannya itu 12 jam per kolom, dan dietnya juga DSTD. Kemudian diberikan obat ceftriaxone 1 kali 2 melalui IV, dan kemudian pemberian ondansetron diberikan 2 kali 1 IV juga, dan pemberian omeprazol secara injeksi 1 kali 1 melalui injeksi. Dan ini rencana tindak lanjut dari yang sudah diberikan kepada pasien tersebut adalah tapi memang akan diubah dietnya karena masih mual muntah pasiennya, jadi diberikan makanan yang lunak dulu. Kemudian diteruskan terapi yang telah disebutkan tadi, terapi dilanjutkan, dan pengecekan TTV serta pengecekan gula darahnya tiap per 3 jam. Untuk pasien yang kedua itu Nyonya V, di mana Nyonya V ini umurnya 26 tahun, jenis kelamin perempuan, dan diagnosa medisnya suspek ISK, di mana diagnosa perawatan ada 2 yang diangkat. Yang pertama risiko infeksi, yang kedua nyeri akut, dan terapi yang diberikan itu injeksi ranitidin 1 ampul, injeksi ondansetron 1 ampul, pemberian ketoprevon 1 tablet, injeksi levofloxacin 50 gram, 50 mg. Dan rencana tindak lanjutnya itu pengecekan leukosit dan kemudian juga TTV pasien, dan terapinya tetap dilanjutkan. Terima kasih. Ini laporan dari tim B. Kami kembalikan kepada Pak. Oke, terima kasih kepada Ria. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasien di tim B ada 2 orang dengan tingkat ketergantungan parsial kedua-duanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil ketergantungan dari pasien itu, maka tenaga perawat yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 orang.
Sedangkan tenaga keperawatan yang ada pagi ini yaitu 4 orang, jadi semuanya terpenuhi, sehingga untuk mahasiswa sendiri dibagi rata aja. Dengan 4 mahasiswa itu dibagi rata, jadi 2 di tim A, 2 di tim B. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah diagnosa kita keperawatan pagi hari ini yaitu sebanyak 8 dengan aktual 6, resiko 2. Jumlah intervensinya sendiri itu sebanyak 48, 24 dari tim A dan 24 dari tim B. Dan jumlah aktivitasnya sendiri sama dengan jumlah intervensi, bahwa 24 di tim A dan 24 di tim B. Untuk selanjutnya, apakah ada masukan atau kendala untuk hari ini? Mungkin sampai di sana aja untuk pre-conference kita pada pagi hari ini. Mungkin kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Diingatkan lagi kepada Katim dan perawat asosiat, jangan lupa 3M-nya untuk 3M-nya untuk tindak lanjut di rumah sakit. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam melakukan tindakan, pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul setelah melakukan aktivitas pagi hari ini terhadap pasien di ruangan Sakura ini. Selanjutnya, sebelum kita seperti biasa, kita melakukan post conference dulu sebelum diofarkan ke dinas siang. Baiklah, langsung saja laporannya kepada Katim A, silakan. Terima kasih Karu atas kesempatan yang diberikan. Untuk tim A sendiri, yaitu awalnya ada 2 pasien, yaitu Tuan SY dan Tuan M. Untuk kondisi serta aktivitas dan tindakan yang telah dilakukan pada pagi hari ini akan saya kembalikan kepada perawat TJ untuk masing-masing pasien. Kepada Nas Anissa dan Nas Baskis, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Katim. Jadi di sini ada Tuan M yang ditayangkan kepada Nisa. Tuan M berumur 43 tahun dengan diagnosa medis melanoma maligna. Data yang didapatkan itu pasien mengeluh nyeri pada luka operasi, pasien tampak meringis, dan skala nyerinya ada 6 dan nyeri terasa terus menerus. Jadi tindakan yang telah dilakukan itu melakukan pengkajian secara komprehensif. Yang kedua, pemberian analgesik injeksi keterolak 2 kali 30 mg, lalu memberikan lingkungan yang nyaman kepada pasien dan mengajarkan teknik non farmakologi, yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Evaluasi yang dapat itu pasien mengatakan rasa nyerinya berkurang, namun pasien masih tampak meringis. Skala nyerinya berkurang dari skala 6 menjadi skala 5. Jadi masalah teratasi sebagian dan intervensi dilanjutkan dengan terapi analgesik dan terapi distraksi. Lalu data yang kedua didapatkan pasien tampak lemah dan pucat, dan HB pasien juga rendah, itu masih rendah dari kemarin, 9,8. CRT pasien didapat lebih dari 2 detik. Jadi tindakan yang diberikan itu pertama, menginstruksikan pasien dan keluarga dalam menjaga posisi tubuh saat beraktivitas. Lalu yang kedua, memonitor ada tanda-tanda paratensia. Kedua, memonitor sensasi tumpul, tajam, panas, dan dingin. Memonitor adanya penekanan pada tubuh. Lalu pemberian transfusi PRC 1 unit. Evaluasinya, pasien masih mengeluh lemah letih. Lalu pasien tampak lemah, wajah pasien masih tampak pucat. Jadi masalahnya belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. Dan dilanjutkan pada perawat. Baiklah, terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Katim dan Ibu Karu. Di sini untuk TJ pasien Balkis ada Tuan SY dengan umur 66 tahun. Diagnosa medis Tuan SY sendiri adalah fosfatparatomi atas indikasi peritonitis plus psoriasis vulgaris. Untuk masalah keperawatannya, kita mengangkat 2 masalah keperawatan. Yang pertama, nyeri akut dan kerusakan integritas kulit.
kami sudah melakukan implementasi untuk nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera biologis. Sudah dilakukan implementasinya, pertama melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Yang kedua, kita mengobservasi adanya petunjuk nonverbal, wajah pasien tampak tegang dan pasien tampak meringis saat nyeri dirasakan. Kemudian kita juga mengajarkan dan mendorong pasien untuk melakukan teknik distraksi dan relaksasi untuk mengurangi nyeri yang dirasakan pasien. Lalu kita tingkatkan istirahat pasien yang adekuat, memonitor TTV-nya dengan tekanan darah 108/80, nadinya 77, pernafasan 21 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Kemudian kita meningkatkan intake nutrisi dan cairannya serta memberikan terapi medikasi. Untuk evaluasi yang kita dapatkan setelah melakukan tindakan, yang subjektifnya yaitu pasien mengatakan nyeri sudah mulai berkurang, pasien memang sudah tampak rileks. Tidak seperti tadi lagi wajah ekspresi klien awalnya kan tegang, sekarang sudah lebih rileks. Untuk skala nyeri yang dirasakan dari 5, setelah dilakukan tindakan itu skala nyeri pasien menjadi 3. Untuk masalah teratasi sebagian, namun intervensi kita hentikan karena pasien dirujuk ke M. Jamil. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan inflamasi antara dermal epidermal akibat psoriasis sendiri. Kita sudah melakukan implementasi. Yang pertama, mengkaji keadaan umum dan mengobservasi TTV dari pasien tadi. Kemudian kita mengkaji perubahan warna kulit, lalu mengkaji keadaan kulitnya, mempertahankan daerah yang terinfeksi agar tetap kering dan bersisik. Jadi di sini pasiennya itu kulitnya bersisik dan melupas mulai dari kepala, perut, punggung, dan kaki. Lalu kita berkolaborasi dengan dokter melakukan pemberian obat. Itu ada cetirizine 1 kali 10 mg, lalu ada lanolin cream 10%, dan kita juga mengoleskan hidrokortison cream 2,5%. Lalu kita memonitor status nutrisi pasiennya, menganjurkan pasien untuk memakai pakaian longgar, dan memonitor aktivitas dan mobilisasi pasien. Untuk evaluasi yang didapatkan, pasien mengatakan kulit mengelupas dan memang tidak gatal. Untuk objektifnya, kulit masih tampak bersisik dan mengelupas. Untuk masalah memang belum teratasi. Untuk intervensi dihentikan karena pasien dirujuk ke RSM Jamil. Jadi terpaksa intervensi ini dihentikan kedua-duanya terhadap Tuan SY ini karena memang peralatan tidak lengkap dalam merawat pasien dengan masalah gangguan psoriasis vulgaris. Sekian laporan dari Balkis Kisti, dikembalikan kepada Katim dan Karu. Terima kasih. Terima kasih laporannya Perawat Balkis dan Perawat Nisa. Untuk selama melakukan tindakan, apakah ada kendala? Mungkin tadi pagi kita morning care, airnya sedikit mampet jadi kecil, nggak sebesar yang seperti biasa, jadi lama menunggunya tadi Bu. Lama, jadi agak keteteran juga kita tadi semua. Untuk Perawat Nisa? Tidak. Baiklah, jadi saya akan menyimpulkan laporan Nurse Balkis dan Nurse Anissa. Jumlah pasien 2 orang, tingkat ketergantungan itu parsial 1, total 1, jumlah diagnosa keperawatan aktual keempat-empatnya, jumlah intervensi keperawatan itu mandiri ada 15, kolaborasi ada 5, edukasi ada 4, jumlah aktivitas keperawatan itu 24. Masalah yang teratasi belum ada. Untuk masalah yang teratasi sebagian itu ada 2, dan masalah yang belum teratasi itu ada 2. Aktivitas yang terlaksana itu ada 16, aktivitas yang belum terlaksana itu ada 8. Untuk jumlah pasien akhir itu ada 1 orang dengan ketergantungan itu total care. Pasien pulang tidak ada, pasien rujuk ada 1 yaitu PM Jamil, yaitu pasien dari Nurse Balkis. Pasien pindah ruangan tidak ada dan pasien baru tidak ada. Jadi total akhir pasien di tim A ada 1 orang. Sekian laporan dari tim A, dikembalikan kepada kami. Jadi terima kasih Katim A. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 2 pasien di waktu pagi, 1 orang dirujuk Ya, ke M. Jamil. Ya.
Itu kalau untuk masalah terkendala dengan air, nanti coba dihubungi teknisi bagaimana. Sekarang masih mati? Masih mungkin sedikit si Bu Karu tadi kan kita juga cuci tangan, numpang air buat mandi pasien sih. Jadi agak lama kecil, nggak seperti biasanya. Jadi di kamar mandi pasien pun airnya kosong, nggak keluar sama sekali. Jadi keluarga pasien ngeluh tadi. Nanti coba dihubungi teknisi untuk gimana tindak lanjut soal airnya biar ngalir seperti biasa gitu. Terima kasih Nas Balkis, Nas Ica dan Katim Nas Dina. Selanjutnya kita dengarkan pelaporan dari Katim B kepada Nas Ria, disilakan. Baik, untuk laporan di tim B, pasien ada 2 orang, perempuan laki-laki 1, perempuan 1, dan tingkat ketergantungan itu pasien keduanya. Dan untuk laporan yang lebih jelasnya lagi saya serahkan kepada Nurse Iva dan Nurse Emma. Silakan. Baik, terima kasih Karu yang Katim atas waktunya. Di sini pasien yang Iva pegang itu adalah tuan SY dengan umur 66 tahun, diagnosa medisnya dispepsia, DM tipe 2 tidak terkontrol, dan prognos keserantum. Untuk diagnosa keperawatan yang diangkat untuk pasien ini, yang pertama ketidakseimbangan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin, dan yang kedua itu resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk implementasi yang telah diberikan kepada tuan SY di diagnosa pertama itulah menghitung kadar glukosa darah, yang mana kadar glukosa darah terakhir yang dihitung itu adalah 246 mg per desiliter, dan juga tadi telah memberikan injeksi insulin novorapid 13 unit. Evaluasi yang telah evaluasinya setelah dari implementasi yang telah dilakukan itu adalah pasien mengatakan badan masih lemah dan letih. Untuk objektifnya itu pasien tampak lemah, GDS-nya masih tinggi yaitu 246 mg per desiliter. Dengan itu masalah masih belum teratasi. Intervensi injeksi insulin dilanjutkan. Lalu untuk diagnosa kedua itu resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Implementasi yang telah dilakukan kepada pasien itu adalah yang pertama mengkaji adanya alergi makanan. Di sini pasien tidak memiliki alergi makanan. Lalu kolaborasi dengan ahli gizi untuk memberikan diet pasien. Yang diberikan adalah diet DD. Lalu menginstruksikan pasien untuk makan sedikit namun sering. Monitor mual dan muntah. Pasien masih mengalami mual dan muntah. Monitor turgor kulit. Di sini turgor kulit pasien kering, tampak kering. Lalu pemberian obat mual dan muntah, yaitu ondansetron 2x1 melalui IV. Evaluasinya di sini pasien mengatakan sudah mau makan namun masih sedikit. Pasien juga masih mengatakan mual dan muntah. Untuk data objektifnya pasien tampak hanya menghabiskan setengah porsi dari makanannya. Turgor kulitnya masih kering, mual muntahnya masih ada. Untuk kesimpulannya masalah teratasi sebagian. Untuk diagnosa ini intervensi dilanjutkan. Baiklah, terima kasih Kak dan Katim atas waktunya. Untuk pasien TJ Rahima yaitu Nyonya V dengan hari rawat yang kelima. Diagnosa medis yaitu suspek ISK. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Untuk implementasi yang sudah diberikan yaitu sudah mengidentifikasi lokasi dan durasi nyeri. Dan di sini untuk durasi nyerinya sudah mulai berkurang, dan mengidentifikasi faktor yang memperberat dan peringan nyeri, memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi nyeri, dan memberikan obat untuk mengurangi nyeri. Untuk evaluasinya pasien mengatakan nyerinya sudah mulai berkurang, sudah hilang. Untuk objektifnya pasien sudah tampak rileks dan mulai tenang. Untuk masalahnya sudah teratasi dan intervensinya dipertahankan. Untuk diagnosa perawatan risiko yang kedua yaitu risiko infeksi. Untuk implementasinya tetap mengontrol faktor infeksi seperti kemerahan, dan pasien masih demam. Untuk leukositnya masih tinggi sekitar 20.000. Untuk evaluasinya pasien masih sulit beraktivitas dikarenakan demamnya, dan masalahnya belum teratasi, dan intervensi tetap dilanjutkan. Sekian, kembali ke Katim. Baik, kalau apa ada masalah selama
Mungkin masalahnya sama dengan yang tim A, itu ada mampu sehingga konsul untuk Baik, terima kasih untuk laporannya. Baik, saya serahkan kembali kepada Karut. Baik, terima kasih Nastia. Jadi dapat disimpulkan pada siang ini jumlah pasien kita yang awalnya berjumlah 4 menjadi 3 orang. 1 orang dirujuk dari tim A dengan tingkat kategori parsial ada 2 orang dan total ada 1 orang. Jumlah diagnosa perawatan dapat disimpulkan adalah 8 diagnosa. Jumlah diagnosa teratasi ada 3, yang teratasi sebagian ada 5. Untuk intervensinya sendiri itu ada 48, yang dilakukan sebanyak 32, yang tidak dilakukan sebanyak 8, dan aktivitas yang dilakukan itu sebanyak 42 aktivitas. Alhamdulillah proses keperawatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada kinerja para perawat. Selamat beristirahat di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.